Pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induk dari segala ilmu, sumber dari segala rahasia, dan jalan menuju kehadiran Tuhan yang paling dalam? Mengapa setiap salat, setiap doa, setiap napas spiritual seorang mukmin selalu dimulai dengan surat yang sama? Seolah Allah ingin berbicara langsung, berbisik lembut dari balik tirai keheningan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merenung sejenak, mengapa hidup ini terasa seperti misteri yang tak pernah selesai diuraikan? Kita berjalan, bekerja, berdoa, berharap, namun di antara semua itu, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Seolah jiwa kita sedang mencari sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa begitu dekat. Apakah hidup hanya tentang lahir, tumbuh, menua, lalu mati? Ataukah ada rahasia besar di balik setiap napas, setiap detak, setiap peristiwa yang menimpa kita? Jika semua yang ada di dunia hanyalah bayangan, maka di manakah wajah sebenarnya dari kehidupan itu sendiri? Kita sering berkata, "Aku hidup," tapi pernahkah kita benar-benar memahami apa arti hidup itu? Apakah ia sekadar denyut nadi dan gerak tubuh? Atau sesuatu yang jauh lebih halus, sebuah kesadaran yang memandang dunia dari balik tabir ruh? Berapa kali kita mencari kebahagiaan di luar diri, namun justru kehilangan kedamaian di dalam hati? Mungkin karena selama ini kita sibuk memahami dunia, tapi lupa mempelajari siapa yang sedang mengalaminya. Bukankah pengetahuan tentang hidup tanpa mengenal Sang Pemberi hidup hanyalah perjalanan tanpa arah? Pernahkah engkau merasa di antara doa dan sujudmu ada suara lembut yang memanggilmu pulang? Sebuah panggilan halus yang tidak datang dari telinga, tapi dari kedalaman jiwa. Seolah Tuhan sedang berbicara tanpa kata, menunggu kita kembali mengenalinya melalui keheningan. Apakah mungkin selama ini kita hanya melihat kehidupan dari permukaannya, sementara rahasianya bersemayam di balik ayat-ayat yang setiap hari kita baca? Mungkin karena itu, Allah menurunkan surat Al-Fatihah bukan hanya sebagai bacaan wajib, tapi sebagai peta menuju kesadaran tertinggi tentang siapa diri kita dan siapa Dia. Tidakkah terasa aneh bahwa seluruh Al-Quran dibuka dengan satu kalimat sederhana, Bismillahirrahmanirrahim? Mengapa Allah memulai segalanya dengan namanya yang penuh kasih dan rahmat? Apakah di balik kata itu tersimpan rahasia penciptaan saat seluruh alam muncul dari lautan cinta ilahi? Kita sering membaca Al-Fatihah, namun jarang mendengar bagaimana langit mendengarkan kita membacanya. Setiap huruf yang keluar dari lisan seorang mukmin sejatinya adalah percakapan antara Sang Kekasih dan kekasihnya. Antara Tuhan yang mencintai dan hamba yang sedang berusaha mengenali. Dan mungkin hidup ini sesungguhnya bukan tentang mencari Tuhan di luar sana, tetapi tentang menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup adalah dialognya dengan kita, disembunyikan dalam bentuk waktu, perasaan, dan pengalaman. Maka, marilah kita mulai perjalanan ini bukan sebagai pembaca yang ingin tahu, tapi sebagai pencinta yang ingin kembali. Karena di balik setiap kata dalam Al-Fatihah, ada rahasia langit yang menunggu untuk disingkap oleh hati yang berserah. Mereka yang membaca dengan mata hanya akan melihat huruf, tapi mereka yang membaca dengan hati akan mendengar suara Tuhan. Apakah engkau siap untuk tidak sekadar membaca Al-Fatihah, tapi dibaca olehnya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, cobalah hening sejenak, tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu. Di antara dua tarikan napas itu, sesungguhnya ada kehidupan yang sering kita abaikan. Kehadiran Allah yang selalu dekat, namun jarang kita sadari. Teman-teman, video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Karena di balik setiap kata yang kita bahas nanti, ada rahasia langit yang mungkin akan mengetuk pintu hatimu. Mari kita sama-sama menelusuri makna terdalam dari hidup, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pencari. Dan bila hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda cinta pada ilmu, dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya perenungan. Karena setiap klikmu bukan sekadar dukungan, tapi juga bagian dari amal jariah, menyebarkan cahaya pengetahuan yang menuntun jiwa menuju Tuhan.
Apakah engkau siap menapaki rahasia Al-Fatihah? Surat yang bukan hanya dibaca oleh lisan, tetapi oleh jiwa yang rindu untuk pulang. Setiap kali hati ini resah dan dunia terasa bising, ada satu surat yang selalu menjadi tempat pulang, Al-Fatihah. Surat yang begitu singkat, namun di dalamnya tersimpan lautan rahasia tanpa tepi. Ia bukan sekadar permulaan Al-Quran, melainkan gerbang menuju pemahaman hakikat diri, tempat manusia dan Tuhannya bertemu tanpa kata. Di balik setiap hurufnya, ada napas ilahi yang menghidupkan semesta. Setiap lafaznya seperti denyut kehidupan yang mengalir dari arash ke dada manusia. Maka tak heran bila Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induk dari segala ilmu, akar dari segala makna, dan sumber dari segala kesadaran. Ketika engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu kehadiran Tuhan. Itu bukan sekadar pembuka, tapi sandi penciptaan, kode rahasia yang menghubungkan antara yang fana dengan yang kekal. Di sanalah awal mula wujud bergetar saat alam semesta berkata, kun dan menjadi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan sekadar dua sifat kasih, tetapi dua sisi cinta ilahi yang membuat seluruh ciptaan ini tetap ada. Ar-Rahman memberi kehidupan kepada seluruh makhluk tanpa membedakan, sedangkan Ar-Rahim menarik hati mereka untuk kembali padanya dengan lembut. Maka setiap kali engkau menyebut namanya, ketahuilah bahwa engkau sedang memanggil asalmu sendiri. Engkau memanggil cahaya yang dulu meniupkan ruh ke dalam dirimu. Engkau mengingat sang kekasih yang menciptakanmu bukan untuk terpisah, tapi untuk mengenal dan mencintainya. Hidup ini sejatinya adalah gema dari ayat-ayat itu. Apa yang kita sebut waktu hanyalah bayangan gerak kalamnya. Dan kita, manusia, hanyalah aksara yang berusaha kembali menemukan maknanya di dalam kalimat besar yang disebut kehidupan. Dalam ilmu hakikat, Al-Fatihah bukan hanya bacaan salat, melainkan peta menuju kesadaran ilahi. Ia menunjukkan jalan dari aku menuju engkau, dari ego menuju fana, dari pencarian menuju penyaksian. Setiap ayatnya adalah langkah kaki ruh dalam perjalanan pulang. Saat engkau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, engkau sejatinya sedang meniadakan segala pujian kecuali kepada Dia. Sebab dalam hakikatnya, tak ada yang layak dipuji selain wujud yang memberi wujud. Engkau, aku, dan segala yang ada hanyalah pantulan dari cahayanya yang tak pernah padam. Ar-Rahmanir-Rahim kembali diulang. Bukan karena Allah lupa, tapi karena manusia sering lupa. Lupa bahwa rahmatnya mendahului murkanya, bahwa kasihnya meliputi segalanya, bahkan dosa yang engkau sembunyikan di dalam sepi. Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Ayat ini seperti cermin yang menyingkap wajah sejati manusia. Di hari itu, semua yang kita sebut milik akan sirna kecuali Dia. Maka dalam ilmu tasawuf, ayat ini adalah latihan fana. Belajar melihat segalanya sebagai milik Allah hingga tak ada lagi aku yang tersisa. Dan ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sanalah ruh seorang hamba luluh. Tak ada lagi dua, hanya satu. Hanya kepadamu kami menyembah, artinya hanya engkau yang nyata, sedangkan aku telah tiada. Inilah titik lenyapnya hamba dalam lautan wujud Tuhan, fana fillah. Disinilah seluruh perjalanan spiritual bermuara, saat cinta meleburkan jarak antara yang mencinta dan yang dicintai. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tapi dalam hakikatnya, ini bukan permintaan dari hamba yang tersesat, melainkan bisikan jiwa yang rindu agar langkahnya selalu berada dalam arus kehendak ilahi. Jalan lurus bukan garis, tapi kesadaran untuk hadir di hadapannya setiap saat. Siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah para kekasih Allah, para arif billah, yang telah menempuh jalan panjang penyerahan, hingga diri mereka menjadi cermin yang jernih. Ghairil maghdubi alaihim waladallin, bukan jalan mereka yang dimurkai atau sesat. Karena murka dan kesesatan bukan sekadar dosa, tetapi kelalaian dari mengenali cahaya di dalam diri. Setiap hati yang berpaling dari kesadaran ilahi sedang tersesat dalam bayangan ciptaan. Maka seluruh Al-Fatihah sesungguhnya adalah percakapan cinta.
Tuhan berbicara melalui ayat, dan hamba menjawab melalui rasa. Setiap kali kita membaca, sebenarnya kita sedang berdialog dengan Sang Kekasih yang menatap dari balik keheningan. Ilmu hakikat mengajarkan bahwa tidak ada pemisah antara Tuhan dan hamba, kecuali tabir kesadaran. Ketika tabir itu disingkap, yang tersisa hanyalah Dia. Dan Al-Fatihah adalah kunci untuk membuka tabir itu, perlahan, lembut, dan penuh rahmat. Karena itu, surat ini tidak sekadar dibaca dalam salat, tapi dihidupkan dalam setiap denyut kehidupan. Setiap langkah, setiap hembus napas, setiap lirih doa adalah pengulangan dari makna yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu dimulai, berlangsung, dan berakhir karenanya. Maka bila engkau ingin mengenal rahasia langit, jangan mencarinya di awan atau bintang. Carilah di dalam dirimu sendiri, di tempat ayat-ayat itu bergaung dengan tenang. Karena hati yang bersih adalah mushaf sejati, tempat firman Allah ditulis tanpa tinta. Dan pada akhirnya, hidup ini hanyalah perjalanan untuk memahami satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu aku ada, dengan kasihmu aku hidup, dan kepada rahmatmu aku kembali. Segalanya bermula dari cinta, dan hanya dengan cinta kita akan sampai. Bismillah, sandi cinta dan awal dari segalanya. Setiap kali kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang menandatangani perjanjian spiritual antara hamba dan Tuhannya. Kalimat itu bukan sekadar pembuka, melainkan kunci seluruh rahasia hidup. Ia adalah getaran pertama dari nur ilahi yang menurunkan alam semesta dari keheningan menuju keberadaan. Dalam ilmu hakikat, huruf ba dalam Bismillah melambangkan permulaan penciptaan. Dari titik di bawah ba, seluruh wujud muncul. Itu adalah titik kesadaran pertama, tempat cinta Tuhan meletus menjadi cahaya. Maka, hidupmu pun dimulai dari titik itu. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadmu, dan engkau pun berkata tanpa suara, dengan namamu aku hidup. Tak ada satupun peristiwa dalam hidup ini yang benar-benar dimulai tanpa nama Allah. Setiap langkah, pekerjaan, cinta, bahkan kesedihan, semuanya berawal dari izin dan kehendaknya. Namun betapa sering kita berjalan tanpa menyebut namanya, lalu tersesat dalam kebingungan dan kehilangan arah. Mengucap Bismillah bukan sekadar ritual lisan, melainkan latihan kesadaran. Ia mengingatkan kita bahwa tak ada daya, tak ada kekuatan, bahkan tak ada makna tanpa kehadiran Allah. Dalam hidup yang penuh kejaran ambisi, Bismillah adalah jeda, ruang sunyi tempat hati belajar tunduk dan menyadari siapa pemilik sebenarnya dari segala gerak. Jika kita perhatikan, setiap pagi manusia bergegas mengejar rezeki, membuka hari dengan rencana dan harapan. Tapi, berapa banyak yang mengingat Bismillah sebelum membuka pintu rumahnya? Banyak yang lupa bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari kerja keras semata, tapi keberkahan yang lahir dari nama yang agung itu. Maka, hidup yang tidak dimulai dengan Bismillah ibarat melangkah tanpa arah. Ia bisa jauh berjalan, tapi tak tahu kemana tujuan akhirnya. Karena Bismillah bukan hanya pembuka perbuatan, tapi penuntun niat. Ia menata hati agar setiap langkah bukan untuk dunia semata, tapi untuk Dia yang menciptakan dunia. Dalam tasawuf, Bismillah adalah pengingat bahwa seluruh makhluk bernafas dalam nama Allah. Burung yang terbang, laut yang beriak, angin yang berhembus, semuanya hidup karena bi dalam Bismillah, yang berarti dengan. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri, segalanya hidup dengan Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Maka ketika engkau bekerja, belajar, mencintai, atau sekadar menatap langit malam, sebutlah Bismillah. Karena dengan menyebutnya, engkau sedang menyadarkan diri bahwa semua itu adalah bagian dari zikir besar alam semesta. Bahkan batu dan pepohonan pun berzikir dalam diam, mengulang namanya tanpa henti. Pernahkah engkau merasa lelah tanpa sebab? Mungkin karena engkau telah memulai sesuatu tanpa mengingat sumber kekuatanmu. Bismillah adalah kunci yang menyalakan energi ruhani, bukan dari dunia, tapi dari langit. Maka setiap kali hatimu mulai gelap, bisikkan Bismillah, dan lihatlah bagaimana cahaya itu kembali menyala lembut di dalam dada. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, Bismillah mengajarkan perlambatan.
Ia mengajak kita berhenti sejenak sebelum bertindak, agar setiap perbuatan lahir dari kesadaran, bukan kebiasaan. Karena banyak manusia hidup, tapi tidak hadir dalam hidupnya. Mereka bergerak tanpa arah, berbicara tanpa makna, bekerja tanpa ruh. Dengan bismillah, setiap aktivitas biasa menjadi ibadah. Makan, tidur, berjalan, menulis, bahkan tersenyum, semuanya menjadi suci jika disertai nama Allah. Inilah rahasia sederhana yang sering kita lupakan, bahwa surga tidak selalu ditemukan dalam sajadah panjang, tapi dalam kesadaran kecil yang mengingat Allah di sela kesibukan dunia. Dan disitulah letak cinta. Allah seolah berbisik melalui setiap bismillah yang engkau ucapkan. Sebutlah namaku, agar aku hadir di dalammu. Bukankah setiap cinta sejati dimulai dengan panggilan nama? Maka menyebut bismillah adalah cara jiwa memanggil kekasihnya, agar hidup tak lagi sepi meski dunia sibuk berlari. Saat engkau menulis, bismillah menjadikan kata-katamu bernilai amal. Saat engkau memulai usaha, ia menjadikan hasilnya berkah. Saat engkau menahan amarah, ia menenangkan. Karena bismillah bukan sekadar bunyi, ia adalah energi cahaya yang mengubah getaran batinmu, menjadikannya lebih damai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Maka, renungkanlah setiap kali engkau mengucapkannya. Rasakan bagaimana huruf demi hurufnya menyentuh kalbumu. Bi, aku bersamamu. Ismi, dengan namamu aku bergerak. Allah, hanya engkau tujuan segala arahku. Inilah kesadaran yang membuat hidup terasa ringan, sebab segalanya menjadi bagian dari kehadirannya. Dan ketika engkau telah benar-benar memahami makna bismillah, engkau tak lagi hanya mengucapkannya di bibir. Ia akan hidup di hatimu, mengalir dalam darahmu, dan menuntun langkahmu di jalan yang tak pernah sepi dari kasih-Nya. Karena setiap hidup yang dimulai dengan nama Allah akan selalu berakhir dengan kedamaian di sisinya. Iyyaka na'budu, fana, dan lenyapnya aku dalam kehadiran Allah. Dalam perjalanan ruhani, ada satu momen ketika lidah berhenti berbicara dan hati yang mulai menyembah. Itulah makna terdalam dari kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan samudra makna tentang penghambaan sejati. Hanya kepadamu. Kata ini seperti meniadakan seluruh selain Allah. Ia bukan sekadar pernyataan, tapi pengakuan bahwa tak ada lagi yang layak disembah, dicintai, atau ditakuti selain Dia. Dalam ilmu hakikat, ini disebut tauhid wujud, saat seluruh bayangan dunia lenyap di hadapan cahaya yang satu. Namun di kehidupan nyata, betapa sering kita berkata hanya kepadamu, tapi hati masih bergantung pada makhluk. Kita berharap pada manusia, bukan pada Tuhan, bersandar pada dunia, bukan pada zat yang mengatur dunia. Disinilah perjalanan tasawuf dimulai, membersihkan hati dari segala selain Dia. Iyyaka na'budu bukan sekadar ibadah jasad, melainkan penyucian jiwa. Ketika engkau sujud, yang seharusnya sujud bukan tubuhmu, tapi hatimu. Karena hakikat ibadah adalah lenyapnya kesadaran aku di hadapan Sang Maha Ada. Itulah fana, titik di mana hamba tidak lagi melihat dirinya, hanya melihat Allah dalam setiap hal. Dalam kehidupan sehari-hari, fana bukan berarti meninggalkan dunia. Fana berarti menghadirkan Allah di tengah dunia. Ketika engkau bekerja, engkau sadar bahwa kekuatanmu adalah darinya. Ketika engkau menolong orang lain, engkau tahu itu bukan kebaikanmu, tapi kasih-Nya yang mengalir melalui dirimu. Maka Iyyaka na'budu mengajarkan kesadaran baru, bahwa semua gerak, ucapan, dan perasaan hanyalah cermin dari kehendak-Nya. Tak ada yang kita miliki, bahkan kebaikan sekalipun. Kita hanya perantara cintanya di bumi. Dalam momen kesedihan, ayat ini menjadi pelukan lembut dari langit. Ia berkata, "Wahai hamba, jangan bersandar pada dunia yang rapuh, kembalilah kepadaku." Dan dalam kegembiraan, ayat ini berbisik, "Ingatlah, semua ini hanyalah titipanku." Maka, siapa yang memahami Iyyaka na'budu tidak akan terlalu terbang saat bahagia dan tidak akan terlalu jatuh saat diuji. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Betapa dalam maknanya. Sebab manusia sering meminta tolong pada segalanya, kecuali pada Allah. Padahal,
Setiap pertolongan di dunia hanyalah jalan, bukan sumber. Sedangkan sumbernya hanyalah Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pernahkah engkau merasa lelah mengejar solusi duniawi yang tak kunjung datang? Itu karena engkau lupa memohon pada pemilik segala jalan. Wa iyyaka nasta'in adalah pengingat bahwa doa bukan pelarian, melainkan penyadaran bahwa tanpa pertolongan Allah, kita bukan siapa-siapa. Dalam hakikat ibadah, ayat ini melatih hati untuk tawakal sepenuhnya. Ketika engkau benar-benar sadar bahwa semua urusanmu diatur oleh Allah, engkau akan berhenti memaksa hidup berjalan sesuai kehendakmu. Engkau mulai tenang karena tahu setiap yang datang, entah pahit atau manis, adalah bentuk kasih darinya. Lenyapnya aku dalam ibadah tidak membuat manusia lemah, justru membuatnya kuat. Karena saat ego lenyap, yang tersisa hanyalah cahaya ketenangan. Saat kehendak pribadi sirna, yang berkuasa hanyalah kehendak Tuhan. Inilah titik tertinggi penghambaan, ketika hamba menjadi cermin bagi Rabb-Nya. Dan dalam kehidupan modern yang penuh ego ini, Iyyaka na'budu adalah obat. Ia mengingatkan kita bahwa bukan jabatan, uang, atau pujian manusia yang membuat kita hidup, melainkan keberkahan dari Allah yang kita sembah. Tanpa kesadaran ini, manusia mudah sombong, merasa mampu segalanya, padahal satu hembusan napas pun bukan miliknya. Ketika engkau benar-benar hidup dengan ayat ini, engkau akan menemukan ketenangan aneh, ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Engkau tetap damai meski dunia bergolak, karena hatimu telah bersandar pada yang tak pernah goyah. Itulah buah dari penghambaan sejati, kedamaian tanpa syarat. Maka dalam setiap solat, ketika engkau melafalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rasakanlah keheningan itu. Bayangkan seluruh dunia berhenti dan hanya engkau berdiri di hadapannya. Tiada jabatan, tiada gelar, tiada nama, hanya jiwa yang sujud di hadapan Sang Kekasih. Inilah hakikat hidup menurut tasawuf. Bukan tentang menjadi seseorang, tapi tentang kembali menjadi tidak ada, agar hanya Allah yang nyata. Karena di saat engkau benar-benar lenyap dari dirimu, disitulah engkau ditemukan oleh-Nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lenyap dalam penghambaan. Dalam kehidupan, kita sering merasa mampu berdiri sendiri. Kita bekerja keras, menuntut ilmu, membangun rumah tangga, berjuang menggapai impian, seolah segalanya bersumber dari kekuatan kita sendiri. Namun pada hakikatnya, semua kemampuan itu hanyalah pinjaman dari Yang Maha Kuasa. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kita sejatinya sedang menanggalkan pakaian ego dan memasuki wilayah keikhlasan yang paling murni. Ayat ini bukan sekadar doa, tetapi pengakuan bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Dalam tasawuf hakikat, inilah momen fana, saat sang hamba lenyap dalam penghambaan total. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku, tetapi hanya melihat Allah sebagai satu-satunya sumber daya dan keberadaan. Segala gerak, diam, napas, dan langkahnya hanyalah cerminan dari kehendak-Nya. Ketika kita memahami makna ini dalam kehidupan, kita belajar untuk tidak lagi mengandalkan logika semata. Kita boleh berencana, berusaha, dan berjuang. Namun di kedalaman jiwa, kita tahu, hasil akhirnya bukan karena hebatnya kita, melainkan karena kasih-Nya yang bekerja lewat diri kita. Disinilah hidup menjadi tenang, sebab segala yang terjadi adalah bagian dari iradah, kehendak ilahi yang sempurna. Iyyaka na'budu adalah janji seorang pecinta kepada kekasihnya. Ia berbisik, "Aku hanya ingin Engkau, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi karena Engkau adalah tujuan dari semua sujudku." Dan Iyyaka nasta'in adalah pengakuan lembut. Tanpamu, aku tidak mampu apapun. Maka, dua kalimat ini adalah napas bagi jiwa yang telah mengenal Tuhan, bukan hanya di lidah, tapi di inti kesadaran. Lihatlah kehidupan di sekitar kita. Banyak orang beribadah, namun hatinya masih merasa memiliki daya. Ia bersujud, tapi masih menyimpan kebanggaan. Ia berdoa, tapi masih mengira bahwa doa itu miliknya. Padahal, bahkan kemampuan untuk berdoa pun adalah pemberian darinya. Dalam ilmu hakikat,
Inilah yang disebut tauhid af'al, menyaksikan bahwa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah semata. Ketika seorang hamba sampai pada kesadaran ini, ia tidak lagi menuntut hidup sesuai kehendaknya. Ia ridha dalam setiap takdir, bahkan dalam luka, ia melihat kasih. Dalam kehilangan, ia melihat pelukan. Dalam kegagalan, ia melihat panggilan untuk pulang. Ia telah fana dari dirinya sendiri. Tapi justru disitulah ia menemukan makna sejati dari hidup. Setiap ujian hidup kini berubah makna, bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai undangan untuk menyaksikan Allah bekerja melalui peristiwa. Ia tak lagi bertanya, "Kenapa aku?" melainkan berkata, "Apa yang ingin Engkau ajarkan melalui ini?" Sebab ia tahu, setiap getir adalah rahasia lembut dari cinta yang sedang mendidiknya menuju makrifat. Di jalan tasawuf, fana bukan berarti hancur dalam keputusasaan, melainkan lebur dalam kesadaran ilahi. Sang hamba lenyap bukan karena hilang, tetapi karena kembali menjadi cermin bagi cahaya Tuhannya. Ia masih bekerja, masih tersenyum, masih berbagi, tapi semua itu tak lagi aku, melainkan Dia yang bekerja melalui aku. Begitulah kehidupan bagi mereka yang memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka tidak lagi berlari mengejar dunia dengan nafsu, sebab mereka tahu dunia hanyalah bayangan dari tangan Sang Kekasih. Mereka tetap hidup di bumi, tapi hatinya telah berlabuh di langit. Mereka masih berinteraksi dengan manusia, tapi cintanya selalu bermuara pada Allah. Dalam merefleksi kehidupan, ayat ini mengajarkan tentang keseimbangan antara usaha dan pasrah, antara kerja keras dan ketenangan batin. Bekerjalah seolah segalanya tergantung pada usahamu, tapi yakinlah bahwa hasilnya sepenuhnya dalam genggaman Tuhan. Inilah rahasia kehidupan seorang arif. Mereka berjuang tanpa cemas, berdoa tanpa pamrih, mencinta tanpa syarat. Dalam ilmu hakikat, penghambaan sejati bukan berarti kehilangan jati diri, tapi menemukan jati diri yang hakiki, yaitu bahwa dirimu bukanlah pemilik hidup ini, melainkan wadah tempat Tuhan memantulkan kehendaknya. Hidupmu bukan sekadar kisahmu, tapi bagian dari kisah besar yang ditulis oleh cinta yang tak terhingga. Maka saat engkau merasa lelah dalam perjalanan hidup, ingatlah ayat ini. Bisikan perlahan dalam hatimu, hanya kepadamu aku berserah. Biarkan kalimat itu menembus batin, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tak ada aku yang mampu apa-apa tanpa izinnya. Ketika kalimat itu hidup dalam jiwa, dunia luar boleh saja tetap bergejolak, tetapi batinmu menjadi samudra yang tenang. Tidak lagi gelisah oleh kehilangan, tidak lagi terikat pada hasil. Engkau menjadi saksi yang menyaksikan Allah dalam setiap tarikan napas kehidupan. Dan pada saat itu, hidupmu menjadi ibadah tanpa batas. Setiap langkahmu adalah sujud, setiap pekerjaanmu adalah zikir, setiap napasmu adalah nafas Ar-Rahman yang menghidupi seluruh makhluk. Disitulah engkau memahami makna terdalam dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat yang menghapus jarak antara hamba dan Tuhan. Apakah engkau siap, saudaraku, untuk hidup dalam kesadaran ini? Sebuah kehidupan yang tak lagi dikejar oleh ego, tapi digerakkan oleh cinta ilahi. Sebab sesungguhnya hanya Dia yang kita sembah, dan hanya Dia tempat kita memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, jalan pulang menuju kesadaran ilahi. Hidup ini sejatinya adalah perjalanan panjang menuju rumah sejati. Bukan rumah dari batu dan semen, tapi rumah dari cahaya kesadaran yang bersemayam di hadirat Allah. Dan ayat ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah doa yang memandu langkah setiap jiwa yang tersesat di antara cahaya dan bayangan dunia. Ini bukan sekadar permintaan arah, melainkan seruan hati yang rindu untuk pulang. Berapa banyak dari kita yang berjalan setiap hari tanpa benar-benar tahu kemana arah tujuan hidup ini? Kita mengejar kesuksesan, cinta, jabatan, dan penghargaan, tapi seringkali lupa kemana semua langkah ini bermuara. Syiratal mustaqim bukanlah jalan yang tampak oleh mata, melainkan jalan batin. Jalan yang menuntun hati menuju Tuhan di setiap helaan napas. Dalam ilmu hakikat, syiratal mustaqim adalah kesadaran yang tegak antara dunia dan langit. Ia bukan sekadar lurus dalam bentuk,
tapi lurus dalam niat, dalam cinta, dalam arah pandang jiwa. Ia adalah jalan keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara zikir dan amal, antara cinta kepada makhluk dan cinta kepada Sang Khalik. Saat seseorang benar-benar berjalan di jalan ini, kehidupannya menjadi seperti aliran sungai yang jernih, mengalir dengan tenang, melewati batu dan rintangan tanpa kehilangan arah. Dunia boleh menggoda, nafsu boleh berbisik, tapi hatinya tak lagi mudah terombang-ambing. Sebab ia tahu setiap langkahnya adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Ihdina adalah permintaan yang lembut, tapi juga pengakuan bahwa kita tidak mampu menuntun diri sendiri. Betapa sering kita mengira sudah di jalan yang benar, padahal sedang tersesat dalam kesombongan halus. Merasa paling suci, merasa paling tahu, merasa paling berhak atas surga. Padahal, tanpa bimbingan ilahi, semua pengetahuan bisa berubah menjadi hijab yang menutup cahayanya. Dalam kehidupan sehari-hari, jalan lurus itu tampak sederhana, tapi dalam maknanya, ia adalah kesadaran untuk tetap jujur ketika dunia menuntut kepalsuan. Ia adalah kemampuan untuk tetap sabar ketika hidup menampar keras. Ia adalah keteguhan untuk tetap mencintai, bahkan ketika dibenci. Jalan lurus bukan sekadar arah moral, tapi getaran batin yang selaras dengan kehendak Tuhan. Para arif menyebut Shiratal Mustaqim sebagai jalan tengah, bukan ekstrem, bukan berlebihan. Karena disitulah rahmat Allah mengalir. Mereka hidup dengan ringan, tidak terikat pada dunia, tapi juga tidak membencinya. Dunia bagi mereka hanyalah ladang untuk menyaksikan keindahan Allah dalam setiap bentuk dan peristiwa. Jalan ini bukan tanpa ujian. Ada masa di mana engkau merasa kehilangan arah, seperti malam yang tak berujung. Tapi disitulah doa Ihdinas Shiratal Mustaqim menjadi pelita. Ia bukan sekadar ucapan, tapi cahaya yang menuntun langkahmu di tengah gelapnya kebingungan. Setiap kali engkau tersungkur dalam dosa, kalimat ini memelukmu dan berkata, "Bangkitlah, aku masih menantimu di jalan pulang." Dalam refleksi kehidupan modern, banyak yang menyangka jalan lurus itu identik dengan jalan mudah. Padahal, seringkali justru sebaliknya. Jalan lurus adalah jalan penuh ujian, karena ia ditempuh oleh mereka yang memilih kejujuran ketika dunia lebih memilih tipu daya, yang memilih kebenaran walau harus berjalan sendiri. Namun di balik itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun, ketenangan karena berjalan bersama Allah. Ihdinas Shiratal Mustaqim juga mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar mencari kebahagiaan, tapi menemukan arah. Sebab banyak yang bahagia sesaat tapi kehilangan tujuan. Sementara mereka yang berjalan di jalan Allah, meski penuh ujian, justru menemukan makna sejati dari keberadaan. Jalan lurus adalah jalan yang membuat setiap penderitaan menjadi ibadah, setiap langkah menjadi zikir, dan setiap air mata menjadi saksi cinta. Dalam tasawuf, jalan lurus bukan hanya menuju surga, tapi menuju ma'rifatullah, mengenal Allah melalui pengalaman batin yang mendalam. Setiap kesulitan menjadi pintu untuk menyelami rahasia kasih-Nya. Setiap pertemuan menjadi cermin untuk melihat wajah-Nya. Hingga akhirnya, sang hamba tidak lagi memohon jalan yang lurus, karena ia telah menjadi jalan itu sendiri. Hidupnya menjadi petunjuk bagi orang lain untuk mengenal Allah. Bayangkan, jika setiap manusia menjadikan hidupnya sebagai jalan lurus, dunia ini akan menjadi taman yang penuh kedamaian, bukan medan perebutan. Karena setiap hati akan saling menuntun menuju sumber yang sama, cinta dan kasih sayang Allah. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi benci, sebab semua berjalan di arah yang sama, menuju satu wajah, satu cahaya, satu Tuhan. Saudaraku, hidup ini bukan tentang seberapa jauh engkau berjalan, tapi seberapa lurus arah hatimu menujunya. Sebab terkadang, satu langkah dengan kesadaran penuh lebih berharga daripada 1000 langkah tanpa makna. Ihdinas Shiratal Mustaqim bukanlah doa harian semata, melainkan napas kehidupan bagi jiwa yang ingin selamat dari gelapnya dunia dan kembali ke cahayanya. Maka, setiap kali engkau membaca surat Al-Fatihah, rasakan doa ini hidup di dalammu. Bayangkan engkau sedang berdiri di hadapan Allah, memohon bukan dengan lidah, tapi dengan jiwa.
Biarkan setiap kata menjadi cahaya yang menuntun langkahmu melewati jalan dunia yang berliku. Karena sejatinya, jalan lurus itu bukan di luar dirimu. Ia ada di hatimu yang terus mencari Tuhan. Dan bila suatu hari engkau merasa telah sampai, berhentilah sejenak. Dengarkan detak hatimu. Di sanalah jalan itu berakhir, bukan di tempat, tapi di kesadaran bahwa engkau tidak pernah benar-benar berjalan jauh, karena sejak awal engkau selalu berada dalam pelukannya. Sirathal ladzina an'amta alaihim, jalan para kekasih Allah. Hidup ini, saudaraku, sejatinya bukan perjalanan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi dekat. Dekat dengan Allah, dekat dengan makna, dekat dengan cinta yang menjadi asal mula segala ciptaan. Dan saat kita mengakhiri bacaan Al-Fatihah dengan sirathal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin, kita sedang menundukkan hati di hadapan jalan panjang para kekasih Allah. Mereka yang telah hidup dalam cahaya rahmat, bukan dalam amarah atau kesesatan. Inilah penutup yang indah sekaligus panggilan yang dalam. Ayat ini bukan hanya doa untuk dituntun ke jalan yang benar, tetapi juga pengakuan bahwa kita ingin berjalan di jejak para arif, para wali, para nabi, jiwa-jiwa yang telah meniti jalan cinta tanpa pamrih, yang hidupnya menjadi saksi bahwa ketaatan bukan beban, tapi keindahan. Mereka bukan hanya mengetahui Allah, tetapi hidup bersama Allah dalam setiap gerak dan diamnya. An'amta alaihim, mereka yang engkau beri nikmat. Nikmat yang dimaksud di sini bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan pujian dunia, tapi nikmat kesadaran ilahi. Nikmat bisa mencintai Allah tanpa alasan, bisa bersyukur bahkan dalam derita, bisa tersenyum ketika diuji, dan bisa melihat hikmah di balik setiap kejadian. Itulah nikmat tertinggi, nikmat makrifat, nikmat menjadi hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Ketika seseorang berjalan di jalan para kekasih Allah, hidupnya berubah menjadi lentera bagi sekitar. Ia tidak lagi menilai manusia dari rupa, tapi dari getaran hatinya. Ia tidak lagi marah pada takdir, karena ia tahu setiap garis hidup telah ditulis dengan cinta. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia sudah menemukan sesuatu yang tak pernah bisa hilang, kehadiran Allah di dalam dirinya. Namun jalan ini bukan jalan yang mudah. Ia penuh ujian, penuh penyucian, penuh cermin yang memantulkan ego kita sendiri. Sebab sebelum Allah memberi nikmat kesadaran, Ia terlebih dahulu menguji dengan kehilangan agar kita benar-benar memahami makna kembali kepadanya. Tapi ketika engkau bertahan, ketika engkau tetap mencintai walau dalam luka, itulah tanda bahwa engkau sedang dituntun menuju jalan para kekasih. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, ayat terakhir dari Al-Fatihah menjadi pengingat lembut. Jangan tersesat dalam kesibukan yang membuatmu lupa arah. Jangan menjadi seperti mereka yang dimurkai karena tahu kebenaran tapi tidak melaksanakannya. Atau mereka yang tersesat karena mencari kebenaran di luar diri Allah. Kebenaran sejati bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu yang senantiasa bergetar ketika namanya disebut. Sirathal ladzina an'amta alaihim adalah peta perjalanan jiwa. Ia mengajak kita berjalan bersama para nabi yang sabar, para wali yang lembut, para pecinta yang setia, para ulama yang jernih. Mereka semua adalah bukti hidup bahwa Allah tidak jauh, bahwa cintanya tidak pernah putus, bahwa kehidupan ini adalah taman rahasia tempat Allah menampakkan keindahannya dalam banyak bentuk. Bayangkan, setiap kali engkau membaca Al-Fatihah dalam sholat, sebenarnya engkau sedang berdialog dengan Tuhan. Kalimat demi kalimat adalah bisikan dari hati kepada kekasih sejati. Dan di akhir bacaan, engkau seakan berkata, "Ya Allah, jadikan aku bagian dari mereka yang engkau cintai, bukan dari mereka yang tersesat dalam cahaya dunia." Sebuah doa yang lembut, tapi mengguncang seluruh semesta, sebab Allah mencintai mereka yang memohon dengan hati yang rendah. Hidup yang sejati adalah hidup yang dipenuhi kesadaran bahwa setiap langkah adalah ibadah, setiap manusia adalah cermin, dan setiap peristiwa adalah surat cinta dari Allah. Ketika engkau mampu melihat segalanya dengan mata ruh, maka tak ada lagi yang kebetulan. Semuanya adalah nikmat yang menuntunmu untuk semakin dekat kepadanya. Pada akhirnya, surat Al-Fatihah bukan sekadar pembuka Al-Quran.
Ia adalah peta ruhani, peta perjalanan jiwa menuju kesadaran ilahi, mulai dari bismillah, kesadaran akan sumber segala cinta, hingga iyyaka na'budu, lenyapnya ego dalam penghambaan, sampai ihdinas syiratal mustaqim, permohonan untuk dituntun di jalan cahaya, dan akhirnya siratal ladzina an'amta alaihim, penyatuan dengan jalan para pecinta sejati. Seluruhnya adalah kisah cinta antara Tuhan dan hambanya. Maka jika engkau ingin hidup yang damai, kembalilah pada makna Al-Fatihah. Jadikan ia bukan hanya bacaan di bibir, tapi jalan hidupmu. Rasakan setiap katanya, biarkan setiap ayatnya menuntun hatimu menuju kedalaman makrifat. Karena siapapun yang memahami rahasia Al-Fatihah dengan hati yang hidup, ia tidak lagi membaca Al-Quran, tapi menjadi bagian dari Al-Quran itu sendiri. Dan di titik itulah, hidup tidak lagi terasa asing. Karena engkau sadar, setiap kejadian, setiap senyum, setiap air mata, semuanya hanyalah dialog rahasia antara sang kekasih dan kekasihnya. Surat Al-Fatihah bukan hanya awal dari kitab suci, tapi awal dari perjalanan pulang, dari keterpisahan menuju keutuhan, dari keraguan menuju keyakinan, dari diri menuju Tuhan. Maka pejamkanlah matamu sejenak, bisikkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas syiratal mustaqim. Rasakan ketenangan mengalir lembut, sebab di sanalah rahasia langit bersemayam, bukan di atas awan, tapi di dalam hatimu yang bergetar saat menyebut namanya. Dan ketika engkau telah sampai pada kesadaran itu, engkau akan mengerti bahwa hidup ini bukan sekadar berjalan di bumi, tapi sedang berjalan di jalan cinta menuju keabadian. Sebuah jalan lurus yang ditapaki para kekasih Allah, dan kini engkau pun sedang menapakinya. Semoga setiap langkahmu, setiap sujudmu, setiap doa kecilmu selalu bergetar di bawah cahaya kalimat agung itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, an-nuril hadi, was-sirris sari fi kulli wujud, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulikillah. Ya Allah, wahai Zat yang maha lembut dalam kasih, maha halus dalam setiap rahasia, Engkaulah yang telah menulis jalan hidup kami dengan tinta cintamu yang tak pernah kering. Kami datang dengan hati yang lelah, dengan jiwa yang penuh luka. Namun kami tahu, di balik semua itu Engkau sedang menuntun kami menuju cahayamu. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang mampu memahami makna Bismillahirrahmanirrahim, yang selalu memulai setiap langkah dengan kasih dan rahmat, bukan dengan ego dan amarah. Tuntunlah kami agar hidup kami menjadi pantulan dari nama-Mu yang Maha Pengasih, hingga tak ada lagi gerak yang sia-sia kecuali untuk-Mu semata. Ya Allah yang Maha Pengampun, jika Engkau lihat hati kami masih gelap, maka terangi ia dengan nur-Mu. Jika Engkau lihat langkah kami mulai goyah, maka genggamlah kami dengan kasih-Mu. Dan jika Engkau tahu kami terlalu lemah untuk berjalan sendiri, maka tuntunlah kami dengan rahmat-Mu agar tetap di jalan yang Engkau ridai. Ya Rabbul Alamin, izinkan kami menutup doa ini dengan pujian, sebab tiada kata yang lebih indah dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu yang menciptakan kami dari tiada, lalu menumbuhkan cinta dalam dada kami, agar kami kembali mengenal-Mu. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, wa nura sudurina, wa jala'a ahzanina, wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, sebagai penuntun hati kami, penenang jiwa kami, dan jalan yang mengantarkan kami kepada cinta-Mu yang abadi. Solawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, yang telah menunjukkan kepada kami jalan pulang yang sejati, jalan para pecinta, jalan para arif, jalan menuju Engkau. Allahumma salli wa sallama wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku, karena telah berjalan bersama dalam perjalanan batin yang lembut ini, menyelami rahasia langit yang tersimpan dalam surat Al-Fatihah. Semoga setiap kata yang kita renungkan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkahmu
dalam hidup yang sering gelap dan berliku. Sampai kita bertemu lagi dalam perjalanan ruhani berikutnya, tetaplah menjaga hatimu agar tetap jernih dan hidup dalam zikir. Karena sejatinya dunia ini hanyalah sekolah untuk jiwa, dan Allah adalah guru yang paling lembut dalam mengajarkan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.